Mungkin akalnya masih tidur. Nah, itu bisa jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman netizen semua dari manapun Anda berada. Masih bersama saya Kang Siswandi di konten spesial Ramadan Tajil Luar Tanya Jawab Interaktif Li Ubudiyah with Al Asrar. Baik, pada kesempatan kali ini saya didampingi dengan salah seorang ustadz ya, asatid, yang mana beliau ini mengajar di Madrasah Diniyah Al Asrar. Beliau adalah Ustadz Ihsan Nur Taufik. Betul Ustadz? Betul. Kalau boleh tahu ustadznya dari mana? Dari Tuntang, Kabupaten Semarang. Oh, dari Semarang nih teman-teman. Akamsi, anak kampus ini. Iya, benar. Buat teman-teman netizen, misal di jalan ketemu sama ustadznya, boleh tuh dicium aja tangannya, siapa tahu dikasih amplop ya. Boleh. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja di episode yang ketiga ini ada dua pertanyaan yang masuk di IG kami. Akan saya bacakan ya Ustaz. Monggo. Pertanyaan yang pertama dari @shefa_ashar. Pertanyaannya Ustaz, Min mau tanya, siang-siang bangun tidur, dilalah makan nasi padang, minum es jeruk, terus ingat kalau puasanya batal gak Min? Matur nuwun. Oke, sami-sami Mbak Shefa. Mungkin bisa dijawab Ustaz Ihsan. Oke, terima kasih Kang Siswandi. Kok niku dalalahnya itu dalalah yang enak ya Kang Siswandi? Ustaz. Nah, jawabannya itu kan karena lali ya, atau lupa. Karena lupa. Nah, dalam hukum Islam itu salah satu udzur dalam hukum itu yaitu lupa dan juga tidur. Lupa dan tidur. Nah, walaupun misalkan seseorang itu lupa makan ketika bulan puasa, entah itu 1 piring, 2 piring, bahkan 3 piring, nah itu masih tidak apa-apa. Oh, berarti tidak membatalkan. Tidak membatalkan puasanya. Itu dijelaskan di kitab-kitab fikih seperti Fathul Qorib, Safina dan lain sebagainya. Mungkin kalau pertanyaannya bangun tidur terus makan nasi padang 3 piring tapi lupa gitu. Nah, itu salah satu dagelan, pertanyaan dagelan. Ya, pertanyaan jawabannya bisa dagelan juga Ustaz. Boleh. Kalau jawaban saya yaitu salah satu atau beberapa syarat orang yang berpuasa, yaitu yang pertama beragama Islam atau Muslim. Yang kedua sudah akal balik. Sudah dewasa ya. Sudah dewasa. Nah, yang ketiga yaitu mempunyai akal. Mempunyai akal. Nah, ketika di bulan suci Ramadan kok makan sampai 3 piring, nah itu bisa dipertanyakan akalnya di mana? Mungkin akalnya masih tidur. Nah, itu bisa jadi. Itu bangun. Nah, itu jawabannya seperti itu. Nah, gitu untuk Mbak Asyar. Jadi intinya jawabannya itu ketika kita berpuasa terus tidur siang-siang bangun dilalah kau makan, itu jawabannya tidak membatalkan puasa selama masih lupa ya Ustaz. Lupa, ternyata lupa. Mungkin bisa diterima ya Mbak Asyar. Selanjutnya lanjut ke pertanyaan yang kedua Ustaz. Ada lagi? Ada lagi. Siap. Ini pertanyaan yang kedua dari @jauhari135. Sepertinya ini alumni Al Asrar nih Ustaz. Iya, saya teman kita sendiri. Oh, teman sendiri. Pertanyaannya nih Ustaz, boleh nggak Min kalau kita pakai tato tapi tatonya itu ayat-ayat Al-Quran, gimana Ustaz? Itu kita ibaratkan atau kita analogikan seperti zaman-zaman dulu, film zaman dulu, yaitu film Robin Hood. Di film itu dikisahkan ada seorang pemuda yang dimana pemuda itu nyolong atau mencuri. Tapi dengan niat kebaikan. Mencuri tapi untuk kebaikan. Dengan kebaikan. Nah, itu tidak boleh karena hukum mencurinya itu sendiri sudah haram. Iya. Walaupun nantinya untuk kebaikan. Seperti halnya ketika kita ingin mencuci, tapi menggunakan air kencing.
Oh, tetap najis. Tetap najis dan tidak akan bersih. Seperti itu. Dan itu juga dikhawatirkan karena ketika seseorang yang menato tubuhnya dengan ayat suci Al-Quran, itu akan diharamkan atau tidak boleh memasuki kamar mandi atau ruang-ruang najis lainnya. Karena ketika yang kita pahami, mushaf atau ayat-ayat Al-Quran itu tidak boleh dimasukkan ke dalam atau dibawa masuk ke dalam kamar mandi. Nah itu jawaban yang kedua. Nah jawaban yang ketiga, terus gimana ketika kan ada dari netizen lain yang bertanya atau yang beranggapan, oh tato itu tidak boleh karena mungkin menutupi air dari kulit dan lain sebagainya lah. Nah ketika jawabannya seperti itu, nanti ketika suatu saat ditemukan bahan dari tato, dari tinta yang misalkan bisa menembus air, pertanyaan saya, apakah masih boleh? Nah itu. Nah jawabannya adalah masih tidak boleh. Karena tato sendiri tidak hanya mencakup soal hukum tersebut, tapi hukum tato sendiri murni larangan dari Kanjeng Nabi, yang dimana efeknya itu adalah menyakiti diri. Pas proses pembuatannya berarti. Ya, dalam proses pembuatannya menyakiti diri. Nah, seperti itu. Karena Kanjeng Nabi sendiri tidak menjelaskan keharamannya itu secara mendetail itu seperti apa. Tapi bisa kita jabarkan, salah satunya adalah menyakiti diri. Dan yang untuk lebih afdolnya, karena itu adalah larangan, memang dalam agama Islam itu ada larangan atau perintah yang bisa dibuktikan atau masuk dalam akal. Tapi juga Gusti Allah menyisakan atau menaruh larangan atau perintah yang tidak masuk di akal. Karena apa? Karena untuk kita ikhlas patuh kepada Gusti Allah dan Nabi-Nya. Seperti itu. Ya. Mungkin. Baik, terima kasih. Baik, untuk Kang Jauhari ya, tadi pertanyaannya itu kan bagaimana kalau kita pakai tato tapi tatonya Al-Quran, ya, itu jawabannya tetap tidak diperbolehkan. Karena dikhawatirkan ketika kita memasuki tempat yang najis seperti kamar mandi, ya, itu kan ada mushaf Quran dan itu diharamkan ya, membawa mushaf ke dalam tempat-tempatnya najis. Kemudian juga dalam proses pembuatan tato itu menyakiti diri sendiri dan itu juga dilarang dalam Islam ya, Ustaz. Dalam Islam dan Kanjeng Nabi. Mungkin itu ya teman-teman netizen, silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya di konten kami Tajilwar, silakan bisa mengirimkan pertanyaan di Instagram @alasror_Semarang. Mungkin untuk episode kali ini kita cukupkan sampai di sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.